tugas video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai bagaimana identifikasi, analisis, dan evaluasi dari pelayanan publik berbasis digital di lingkungan kerja kami. Yang pertama adalah identifikasi. Mari kita simak video berikut ini. Identifikasi dari manajemen penerapan pelayanan publik berbasis digital di lembaga kami, baik itu Politeknik Negeri Subang maupun Politeknik Media Kreatif. Kami memanggil 3 rumusan masalah. Yang pertama, mengapa proses pelayanan berbasis digital penting diterapkan di lingkungan kerja. Kemudian yang kedua, bagaimana proses penerapan manajemen pelayanan berbasis digital di instansi kerja, baik itu Politeknik Negeri Subang maupun Politeknik Negeri Media Kreatif. Dan yang ketiga, apakah ada kendala atau permasalahan yang terjadi dalam proses manajemen pelayanan publik berbasis digital di Politeknik Negeri Subang maupun di Politeknik Negeri Media Kreatif. Nah, hasil identifikasi masalah kami yaitu kami menggunakan wawancara observasi. Dari hasilnya ditarik kesimpulan bahwasanya untuk masalah yang pertama, proses penerapan manajemen pelayanan publik berbasis digital sangat penting diterapkan di instansi kerja, terutama di perguruan tinggi yang dimana sebagai lembaga pendidikan. Kemudian untuk masalah yang kedua, bagaimana proses penerapannya? Proses penerapan manajemen pelayanan publik berbasis digital di 2 kampus, baik itu Politeknik Negeri Subang maupun Politeknik Negeri Media Kreatif sudah cukup baik. Keduanya sama-sama menerapkan digitalisasi, baik itu di sistem akademik untuk mahasiswa, dosen maupun karyawan yang lainnya. Seperti misalnya di Politeknik Negeri Subang sudah menerapkan pelayanan publik untuk mahasiswa, dosen, karyawan berbasis digital dengan misalnya sistem e-learning, ada SIAKAD untuk situs akademik atau sistem informasi akademik. Kemudian untuk karyawan kepegawaian itu ada yang namanya cuti, dan kemudian untuk dosen itu juga ada yang namanya SIAKAD. Nah, kemudian untuk kehadiran kita menggunakan Finjaklin. Dan untuk Politeknik Negeri Media Kreatif pun sama. Contohnya sistem akademiknya yaitu menggunakan sistem akademik e-learning juga. Nah, selanjutnya untuk rumusan masalah yang ketiga, apakah ada kendala dalam proses penerapannya? Tentu saja ada. Dalam proses penerapannya, baik itu di Politeknik Negeri Subang maupun di Polimedia, sama-sama kendalanya itu dari segi sosialisasi atau penggunaan sistem tersebut oleh dosen, karyawan, maupun mahasiswa. Memang tidak mudah untuk beradaptasi dengan perubahan yang sekarang semua serba digital. Nah, semuanya membutuhkan proses yang cukup lama. Akan tetapi ini semua tidak menjadi penghambat bagi dosen, karyawan, dan mahasiswa untuk terus belajar. Itulah hasil identifikasi dari proses manajemen penerapan pelayanan publik berbasis digital di Politeknik Negeri Subang maupun di Poli. Selanjutnya, analisis dan evaluasi dari hasil identifikasi penerapan pelayanan publik berbasis digital. Analisis USG, Urgency, Seriously, and Grow, adalah metode yang digunakan untuk menilai sesuatu masalah berdasarkan tingkat urgensi, keseriusan, dan pertumbuhan. Berikut adalah analisis USG terkait perlunya sosialisasi yang lebih dalam kepada dosen dan mahasiswa mengenai sistem pelayanan publik berbasis digital. Poin pertama, urgensi. Tingkat kebutuhan sosialisasi segera adalah urgensi masalah ini cukup tinggi karena sistem pelayanan publik berbasis digitalisasi sudah diterapkan atau akan segera diterapkan. Jika sosialisasi tidak dilakukan dengan baik, banyak dosen dan mahasiswa yang akan kesulitan mengakses layanan mengakibatkan keterlambatan dalam proses administrasi dan layanan lainnya. Poin kedua, keseriusan.
Dampak terhadap proses pendidikan adalah jika sosialisasi tidak dilakukan dengan efektif, hal ini dapat menyebabkan ketidakmampuan dosen dan mahasiswa dalam menggunakan layanan publik seperti pendaftaran, pengurusan dokumen, dan layanan akademik lainnya. Ini dapat menghambat proses belajar mengajar dan administrasi di kampus yang ada, pada akhirnya dapat menurunkan kualitas pelayanan pendidikan. Penurunan produktivitas adalah kurangnya pemahaman tentang penggunaan sistem digital dapat memperlambat kerja dosen dan mahasiswa dalam mengakses layanan yang mereka butuhkan. Ini bisa menyebabkan frustasi, memperpanjang waktu penyelesaian tugas administratif, dan menimbulkan resistensi terhadap perubahan teknologi di masa depan. Poin ketiga, pertumbuhan. Peningkatan ketergantungan pada teknologi adalah seiring dengan peningkatan digitalisasi di berbagai sektor, ketergantungan pada teknologi dalam pelayanan publik juga semakin tumbuh. Ini menandakan bahwa jika tidak ada upaya sosialisasi yang baik, masalah ini akan semakin berkembang dan meluas. Pertumbuhan jumlah pengguna adalah dengan bertambahnya jumlah mahasiswa baru setiap tahun dan dosen yang baru bergabung, kebutuhan sosialisasi juga terus meningkat. Selanjutnya, berikut disajikan evaluasi dan rekomendasi terkait dengan pelayanan publik berbasis digital di lingkungan kampus. Adapun isu yang diangkat terkait dengan kurangnya sosialisasi efektif dan pembiasaan penggunaan layanan digital. Baik di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta maupun di Politeknik Negeri Subang, terdapat sejumlah hal terkait dengan pelayanan publik berbasis digital yang perlu dievaluasi. Di antaranya, yang pertama, kurangnya sosialisasi yang efektif. Ini terkait dengan sosialisasi yang terbatas, yang hanya pada pemberitahuan sepihak atau sosialisasi yang kurang interaktif. Selanjutnya, mahasiswa dan staf belum memahami alur layanan digital yang tersedia, serta dampaknya yakni terkait dengan layanan digital tidak dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua, terkait kurangnya pembiasaan penggunaan layanan digital. Dalam hal ini, mahasiswa dan staf belum terbiasa menggunakan teknologi secara tertib dan konsisten. Juga ditambah dengan literasi digital yang beragam. Kemudian, literasi digital dan kompetensinya itu juga masih perlu ditingkatkan, serta perlunya perhatian khusus untuk meningkatkan literasi digital tersebut. Sebagai dampaknya, ini dikhawatirkan akan terjadi kecenderungan penggunaan metode sebelumnya, yakni metode tradisional dibandingkan dengan penggunaan metode digital. Adapun rekomendasi yang dapat kami sampaikan terkait permasalahan yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, diantaranya yang pertama, dengan meningkatkan efektivitas sosialisasi. Hal ini dilakukan dengan sosialisasi interaktif dan berkelanjutan, misalnya dengan mengadakan workshop dan seminar terkait dengan penggunaan layanan berbasis digital. Yang kedua, penggunaan media sosial. Sosialisasi yang efektif juga perlu didukung dengan penyebaran informasi melalui konten, kemudian konten-konten dan video-video menarik di media sosial yang harusnya dapat dipahami dan dikemas sedemikian rupa sehingga menarik untuk ditonton. Kemudian menggunakan segmentasi sivitas akademika. Sosialisasi ini perlu juga dikelompokkan, baik itu khususnya secara personal agar lebih tepat sasaran. Nah, yang kedua yaitu penyediaan pelatihan dan pendampingan. Pelatihan dan pendampingan ini baiknya dilakukan secara berjenjang, yakni dari tingkat dasar hingga tingkat yang berkelanjutan. Kemudian pendampingan juga baiknya dilakukan secara one-on-one atau melalui digital ambassador. Ini akan lebih mengena di mata pengguna. Selanjutnya ada upaya gamifikasi, yaitu pemberian reward untuk pengguna yang aktif dalam layanan digital dan secara tertib dan konsisten menggunakan layanan tersebut dengan benar. Yang ketiga, aksesibilitas dan kemudahan layanan digital ini perlu ditingkatkan. Pengembangan UX atau user experience yang mudah dipahami, yang sifatnya intuitif, tidak memerlukan arahan-arahan khusus, ya ini juga dapat dibuktikan dengan adanya navigasi yang ramah untuk pengguna. Nah, jadi aplikasi-aplikasi, kemudian layanan-layanan digital yang disediakan itu harus memperhatikan pengalaman pengguna yang sangat memudahkan.
Kemudian yang kedua, poin yang selanjutnya yaitu penyesuaian layanan untuk perangkat smartphone, karena sekarang ini kan semuanya berbasis smartphone ya. Kemudian sistem bantuan online, adanya chatbot atau frequently asked question yang selalu aktif sehingga dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh pengguna secara real time. Yang terakhir, menjalin kerjasama antar unit kampus. Nah, yang ini dilakukan dengan kolaborasi antara unit IT, akademik, dan humas. Evaluasi atau feedback rutin dari sivitas akademika dan pengembangan terpadu antara sosialisasi dan penerapan layanan. Nah, itulah yang dapat disampaikan dari kami terkait dengan evaluasi dan rekomendasi dari isu kurangnya sosialisasi atas pelayanan publik berbasis digital di lingkungan kampus. Itulah hasil dari identifikasi, analisis, dan evaluasi dari tugas kami yaitu manajemen pelayanan publik berbasis digital di instansi kami. Semoga tugas yang kami laksanakan bermanfaat bagi instansi kami dan bagi kami sendiri. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.